Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas mengapa kok oli itu yang bawaan cepat hitam. Jadi penulis hari ini bahas mengapa oli bawaan cepat hitam. Penulis pakai referensi video channelnya Nurse Ajeng Heri yang waktu servis di 300 km karena masalah di kunci bagasi belakang, masalah umum dari Vario 160, itu sekalian juga sama drain olinya, dan 300 km pertama itu hitam. Terus ini penulis bandingkan dengan oli win ya. Oli win ini oli win formula yang di drain di 695 ya. Jadi ini di 700 km-an lah ya. Olinya masih bening seperti ini. Ya, ada contoh lain juga yang menunjukkan olinya masih bening. Penulis bahas seperti ini karena ada yang tanya ini penulis nggak tahu maksudnya Brure sentalah. Jadi dari A ke B terus lanjutnya jadi bersih, terus A tetap hitam ya. Penulis menerjemahkan jadi A B B A B B ini makin lama makin jernih, yang A ini hitam terus. Penulis pakai contohnya Yamalub itu kalau di drain misal 1000 km olinya hitam terus. Pakai Ame Oil jadi MPX1 MPX2 selalu hitam terus olinya, misalnya di drain 2000 km. Kalau pakai oli Mesran ya, jadi habis AM oil terus habis pakai MPX terus pakai Mesran, itu olinya makin bening. Di pemakaian berikutnya Mesran lagi, itu makin bening. Bro ini nggak percaya ya wes karep lah ya. Penulis terus buat contoh ini, dan di contoh ini banyak yang melakukan bantahan. Yang pertama adalah Sabrina Novasis ya. Dia ini omongan pertamanya, oli hitam itu cepat bagus, berarti menggunakan aditif deterjen yang melarutkan karbon, yang penting rajin ngeganti saja. Jadi kalau yang ini penulis sudah jelaskan sebelumnya, penulis nggak setuju karena ya oli itu waktu dipanggang oli itu ada yang cepat hitam, ada yang enggak. Itu berarti enggak cuma gara-gara membersihkan saja, ada faktor lain yang membuat oli itu cepat hitam. Terus bantahan dari Pro Sabrina Nova ini, kalau beli baru harus ikutin petunjuk pabrik dari awal, mengikuti penggantian olinya. Misalnya petunjuk pabrik 50 km pertama servis, ya ikutin. Termasuk jenis olinya harus sesuai petunjuk pabrik. Ikuti batas RPM kendaraan, nggak boleh kerja berat dulu. Jangan baru beli kendaraan langsung dipakai taksi, ojek, touring sunmorian dengan teman-teman. Penulis nggak tahu ya, namanya taksi, ngojek, sunmori ini apa ya harus dipakai gaspol terus toh ya, kan enggak ya. Namanya pakai taksi, pakai ojek itu kan ya mestinya nyantai ya. Apalagi kalau tempatnya kayak di penulis gini, di kota yang rame, nggak mungkin banter. Nyari tempat bisa banter itu jarang banget lah ya. Apalagi kalau taksi atau ojek gitu ya, mustahil ngebut. Ngebut kayak bintang 1 nanti pasti kan ya sesuai permintaan lah ya. Jarang banget disuruh ngebut kan ya. Namanya Gojek itu jalan 40 ya, maksimal 60. Penulis jarang banget lihat ada Gojek jalan 100, itu gak ono kayak ya. Di jalan yang paling lempeng pun jalannya paling ya 80-an lah guys, itu paling banter ini. Terus tapi yang ngomong hanya karena nggak enak nolak temen, akhirnya motor jebol. Kecuali kalau beli kendaraan bekas, bolehlah kita bereksperimen pakai macam-macam oli. Nah ini juga nggak setuju, karena kalau oli yang lain lebih bagus, kenapa pakai yang bawaan? Apalagi bawaan itu mesinnya cepat rusak. Itu motor teman bunyinya kasar, mungkin sama kayak teman saya yang motornya barunya jebol.
ngakunya ngikutin petunjuk pabrik, tapi ketahuan dia dan teman-temannya Sunmori pakai motor baru itu kalau ke lokasi yang banyak tanjakan. Ini ya, jadi alasannya adalah pakai motor baru Sunmori itu bikin rusak. Terus terang, penulis nggak pernah nemu ya, jadi penulis sudah download buku manual dari Honda PCX. Ini download gratis di website publikasi Honda. Ini bisa dicari di internet, bacalah sebelum mengendarai ya. Terus ini PCX-nya PCX 160 ya, 160. Lihat modelnya aja wis ketahuan ya. Mana wis, ini loh motornya PCX 160 ini. Nah ini PCX-nya PCX 160. Jadi di PCX 160 ini ada petunjuk berikut ini. Mana wis yang jelas ini semuanya menunjukkan cara pakai mesin kan. Di sini penulis sama sekali nggak temukan adanya peringatan nggak boleh pertama itu dipakai ngebut. Jadi nggak ada larangan dipakai pertama itu kebut-kebutan, nggak ada di sini. Penulis mencari nggak ada. Kalau ada bro yang tahu, bro yang bisa nunjukkan, silakanlah tunjukkan di mana itu ada peringatan motor baru nggak boleh dipakai ngebut atau apa. Kalau Gojek macam-macam itu termasuk ringan menurut penulis ya. Yang ada petunjuk di sini di buku manual itu adalah servis pertama di 1000 km atau di 1 bulan pertama. Terus warningnya cuma ada ini. Pada pembajaran odometer lebih tinggi, urangilah pada interval frekuensi yang telah ditentukan. Jadi kalau mungkin maksudnya lebih dari 36 itu disamakan intervalnya jadi per 6000 km 6 bulan atau 6000 km. Servis setelah lebih sering jika berkendara di area yang sangat basah dan berdebu. Servis setelah lebih sering jika berkendara tengah hujan atau pada kecepatan tinggi. Wes, itu cuma itu warningnya. Dan soal nggak boleh dipakai taksi, ojek, motor-motor kan, sebenarnya dari apa jenenge instrukturnya Honda Technical Service Division bagian servis, Pak Endro Sutarno. Ini orang terkenal ya, Endro Sutarno ini. Dia adalah seorang yang selalu menjelaskan bagian semua yang berhubungan dengan perawatan macam-macam untuk motor Honda. Ini orang pusat Honda pusat Indonesia. Pak Endro Sutarno ini ngomong, motor bensin pun sudah tidak perlu inrayen. Begitu beli motor langsung pakai. Penjelasannya, inrayen itu anggapan orang-orang dulu terhadap motor zaman dulu. Motor sekarang sudah mulai tes yang lebih baik, teknologi yang mendukung, sehingga motor sekarang dari dealer perlu dicek terlebih dahulu. Jadi motor dari dealer sudah dicek, kemudian bisa digunakan seperti biasa. Jadi nggak ada inrayen lagi. Dan ini Technical Service Division APT Astra Honda Motor, Pak Endro Sutarno sendiri yang bilang motor bensin pun sudah tidak perlu inrayen, sehingga begitu kita beli motor langsung bisa pakai. Ngomongnya begitu Pak Endro Sutarno nya. Wes, dari sisi servis itu ya. Dan ada lagi ya, mana tadi yang ini ya, terlalu lama review oli jadi hitam sampai 300 km. Cukup 100 km aja semua oli pasti hitam. Ngomong kayak gini, kalau nggak mau hitam pakai air aja. Ranger memang cepat hitam dibanding oli kental. Tips milih oli yang bagus untuk motor matic kayak gini. Jadi, yang pertama, oli jadi hitam sampai katanya ngomong oli 100 km aja oli pasti hitam. Kebetulan ada testimoni yang membantah hal ini. Dari ini di sini ya, 600 km warna olinya masih bersih. Terus Vespa 2 tak 200 km
meseran Migor sama sekali nggak ada perubahan warna dan kekentalan. Berikutnya dari Pro ini, meseran pemakaian 300 km, warna oli masih kuning bening transparan, hanya agak gelap. Sebelumnya oli bawaan 1 minggu aja udah pekat. Jadi ada beda antara pakai oli bawaan dan meseran CSI 40 tanpa minyak goreng. Tanpa minyak gorengnya full meseran 40 dok dibanding oli bawaan, itu sudah beda. Dan ini mestinya bukan motor baru ya, tapi motor lama. Jadi sudah ada beda. Ini buktinya. Terus berikutnya soal tipsnya ya. Gunakan oli kekentalannya sesuai rekomendasi pabrikan. Penulis enggak, jangan gunakan rekomendasi pabrikan. Kekentalan oli sesuaikan dengan suhu daerahnya. Kalau suhunya kayak Jepang ya silahkan samakan dengan rekomendasi pabrikan. Kalau nggak sama, suhunya lebih panas, ya harus pakai lebih kental. Merek apapun terserah, kandungan apapun terserah, harga pun terserah. Enggak ya, beda merek beda kualitas. Kandungan ya harus cari yang sesuai kebutuhan. Motor butuh kencang, butuh aditif tertentu. Motor butuh pelan, butuh aditif tertentu. Cari yang universal agak sulit. Tapi kalau misalnya mau pakai kencang misalnya ya, meseran campur oli samping gitu ya, oli sampingnya Evalup 2T yang hijau atau meserannya super itu bisa. Kalau pakai pelan meseran SAE 40 dok. Tapi total kalau semuanya campur minyak goreng itu akan lebih baik. Harga berapapun terserah. Ya harga mahal nggak menjamin kualitas lebih bagus. Harga murah nggak menjamin kualitas lebih jelek. Kita harus coba sendiri baru biar yakin. Wajib ganti sekitar 1.500 buat harian. Wajib ganti 1.000 km untuk ojol dan kurir. Ya sebenarnya ganti oli untuk ojol dan kurir itu nggak beda dari orang sebenarnya. Tapi jangan pakai acuan kilometer. Baiknya sesuaikan dengan seberapa lama olinya itu bisa tahan, seberapa lama olinya tidak berkurang, seberapa lama suara mesin itu tetap halus. Jadi kalau dalam 1.000 km sudah kasar ya drain, 500 km sudah kasar ya drain. Kalau memang 5.000 km suara mesin belum kasar, volume oli tidak berkurang, ya teruskan aja. Kenapa enggak gitu loh. Ya begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.